Dwi Rahmi. Hadir Bu. Argia. Tidak hadir. Ada yang tahu Argia kemana? Kesilat Bu. Dimas. Tidak hadir Bu. Dimas mana Dimas? Dengan nama. Rasputi. Hadir Bu. Baik. Sebelum kita melakukan pelajaran, ada yang mau ice breaking dulu? Hadir Bu. Oke. Baik. Kita ice breaking. Ada yang tahu ice breaking kalau apel itu anggur tertawa, jeruk kali tempat, nanas diam. Ada yang tahu? Ya. Nah, oke, kita coba ya. Jeruk. Nanas. Apel. Jeruk. Anggur. Duduk. Duduk main Rahmi. Anggur. Jeruk. Nanas. Apel. Jeruk. Anggur. Nanas. Jeruk. Apel. Anggur. Nanas. Baik. Segitu dulu ice breaking-nya. Ibu akan memulaikan mata pelajaran. Ada yang tahu kita belajar hari ini mata pelajaran apa? Tidak Bu. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran IPA. Materi yang akan dipelajari yaitu wujud benda dan sifatnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan wujud benda dan sifatnya. Benda di sekitar kita dibagi menjadi 3 wujud utama, masing-masing memiliki sifat yang berbeda. 1. Benda padat. 2. Benda cair. 3. Benda gas. Sifat benda padat: bentuk tetap, ukuran tetap, volume tetap, sulit ditekan atau diubah bentuknya kecuali diberi gaya. Contohnya batu, kayu, buku, besi, kertas, karet. Perubahan bentuk benda padat bisa dipotong, bisa dilipat, dibentuk, atau dihancurkan, tetapi zatnya tetap sama. Benda cair: sifat benda cair bentuknya berubah mengikuti wadah mengalir ke tempat yang lebih rendah, permukaannya selalu datar, sulit ditekan. Contoh benda cair: air, minyak goreng, susu, madu, bensin. Perbedaan aliran: ada cairan yang mengalir cepat, atau air ada yang lambat, atau madu, minyak, dan tembak. Benda gas: sifat benda gas tidak terlihat kasat mata, memenuhi seluruh ruangan tempatnya berada. Bentuk berubah mengikuti wadah, mudah ditekan atau dimanfaatkan. Contohnya udara, uap air, oksigen, asap, gas LPG, udara dalam balon atau ban. Paham? Paham Bu. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Suatu benda dapat berubah wujud jika terkena panas atau dingin. Ada 6 jenis perubahan wujud, yaitu 1. Mencair, membeku, menguap, mengembun, mendidih, dan mengkristal. Mencair, benda padat berubah mencair, terjadi karena apa? Ada tahu? Panas. Contohnya apa? Benda padat berubah menjadi cair. Contohnya seperti Es batu. betul, terus mentega dan lilin. Membeku, benda cair berubah menjadi padat terjadi karena kehilangan panas atau didinginkan. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Air diubah menjadi es batu. Ya, betul. Dan minyak berkuis berdiri. Menguap, benda cair berubah menjadi gas terjadi karena dipanaskan. Contohnya, air mendidih menjadi uap, air laut kering terkena matahari, baju basah menjadi Kering. ya. Mengembun, benda gas berubah menjadi cair terjadi karena udara panas bertemu benda dingin. Contohnya, titik air kaca jendela, gelas berisi air dingin menjadi basah di luarnya. Mengembun, benda padat berubah langsung menjadi gas terjadi karena mendapat panas. Contohnya, kapur baru setelah lama habis, es kering berubah menjadi asap. Mengkristal, benda gas berubah langsung menjadi padat terjadi karena sangat dingin. Contohnya, terbentuknya salju, bunga es di daun. Perubahan sifat benda. Selain berubah wujud, benda juga bisa berubah sifatnya. Ada 2 jenis perubahan. 1. Perubahan fisika. 2. Perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang hanya mengubah bentuk, ukuran, atau bentuk saja. Zat benda tetap sama dan bisa kembali ke bentuk asal, tidak menghasilkan benda baru. Contohnya, kertas sobek, kayu jadi gergaji, beras dikumpul menjadi tepung, air dibekukan menjadi es. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat atau benda baru, sifatnya berubah total dan tidak bisa kembali ke bentuk asal. Biasanya disertai perubahan warna, bau, rasa, atau timbulnya panas atau asap. Contohnya, besi karat, kertas dibakar dari abu, nasi menjadi basi, kayu dibakar dari arang, susu menjadi basi. Paham? Selanjutnya, energi dan penggunaannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Tanpa energi, segala sesuatu tidak bisa bergerak atau bekerja. Sumber energi, yaitu sumber energi itu apa? Ada tahu? Memberi kita cahaya di bumi itu apa? Nah, kalau siang, matahari, bahan bakar, air dan angin. Matahari, sumber energi terbesar di bumi menghasilkan energi cahaya dan panas. Bahan bakar, kayu, batu bara, minyak bumi, gas digunakan untuk memasak, kendaraan, pembangkit listrik. Air dan angin, aliran air dan ditiup angin dapat diubah menjadi energi gerak atau listrik. Bentuk-bentuk energi, energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik. Energi cahaya itu seperti apa? Seperti matahari terbenam. Dapat dilihat seperti matahari, lampu, senter. Energi panas dapat dirasakan suhunya seperti api, matahari, sprinkler. Energi gerak, unit rendah yang bergerak seperti apa energi gerak?
Kendaraan itu bergerak atau tidak? Bergerak. Sebagai apa? Itu mobil, Ya. motor, kapal, pesawat, tempel. Air sungai mengalir, air tertiup. Energi bunyi apa? Untuk Yang untuk dapat dengar suara bel, untuk musik. Energi listrik, aliran listrik yang digunakan untuk menyalakan alat elektronik. Perubahan bentuk energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Lampu berubah seperti bentuk apa? Listrik berubah ke cahaya. Terus panas, kompor, energi bahan bakar, panas, cahaya, panel suara, panel surya, cahaya matahari, listrik. Paham? Penghemat energi, cara menghemat energi agar tidak cepat habis. Itu gimana? Ciri-ciri. Contohnya, sesudah berhasil, langsung mulai kerja. ya tuh, selain itu. Harus yang lampu dan batin. Ya tuh, latihan lampu, kita yang digunakan, televisi, alat elektronik, kita gunakan. Gunakan air sepenuhnya, matikan air sepenuh. Alat gerak sederhana, alat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, ada jenis sama. Satu, mengungkit atau bas, dua, bidang miring, tiga, bidang poros. Contoh, mengungkit atau bas itu gunting, tam, lingis, gunting, gunting kuku. Fungsinya memudahkan mengangkat benda berat atau motor benda keras. Contoh bidang miring, dalam bagian bukti, papan miring untuk menaikkan barang berat. Kanda, fungsinya memudahkan menaikkan benda berat ke tempat yang lebih tinggi dengan daya yang lebih ringan. Roda poros, contoh roda poros itu bersepeda, seperti mobil, ekonomi air, roda gerobak. Fungsinya memudahkan perpindahan atau pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, lingkungan dan sumber daya alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bentuk hidup seperti tanah, air, batuan, dan darah. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari. Bisa ada kembali jika dirawat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, besi, emas. Jika habis tidak bisa dibuat lagi. Pentingnya menjaga lingkungan itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti bergotong royong, Ya? Apa? seperti bergotong royong, menyapu jalanan. Terus ada yang itu kurang tepat? Ada yang salah lagi? Menjaga lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan yaitu air bersih dibutuhkan untuk apa? Itu Air bersih untuk minum, untuk mandi dan mencuci. Udara bersih dibutuhkan agar sehat dan tidak sakit. Tanah yang baik dibutuhkan untuk tempat hidup dan menanam. Cara menjaga lingkungan. Gimana cara menjaga lingkungan? Sapu, bakar sampah, Ya, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air dan membangun udara bersih dan tidak longsor. Sudah paham semuanya? paham? Baik. Ada bawa buku? Ada, Oke? ada. Kita akan kasih soal 5 soal ya. Yang dulu. Sebelum Ibu membaca soal, ada yang mau ice cream lagi? Ada Bu. Oke, sebentar. Yang Lihat tangannya, tahu bersama, loncat ke atas, senyum ceria, udaranya, inilah vokal, Oke, terima kasih. Baik. Di sini Ibu akan mendetek, kalian nulis ya. ya. 1. Ya Bu. Benda cair memiliki sifat bentuknya selalu mengikuti. Gimana Bu? Sifat bentuknya selalu mengikuti Ya Bu. titik-titik Ya Bu. yang ditempatinya. Titik. Titik-titik berisi dua. Apa Bu? Tadi. Yang di tempat kenapa Selalu Bu? mengikuti Bu, yang di tempat kenapa Bu? titik-titik. Ya, titik di sini isi. Titik-titik. Ya Bu. Ya Bu. Yang di tempatnya. Yang di tempatnya. Nah, Ya Bu. dua. Ya Bu. Berbahan wujud. Perubahan Bu. Ya. Ya Bu. Dari gas Ya. menjadi padat tersebut. Jadi padat. Ya. Ya Bu. 3. Nasi yang didiamkan Ya Bu. lama kemudian menjadi lama kemudian Ya Bu. menjadi Apa Bu? nah, Nasi yang dimakan jadi nasi yang didiamkan lama kemudian menjadi nasi. 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 Ya Bu. Merupakan contoh perubahan titik-titik. Jadi merupakan contohnya. Contoh. Perubahan. Ya Bu. Bu ada nasi. Merupakan contoh perubahan. Perubahan. Titik-titik. Ya Bu. 4. Ya. Lanjut.
Biasakan oleh gerak. Disebut energi. Energi. Titik-titik. Nah. Jalan yang berkelok-kelok. Di atas titik. Merupakan contoh penerapan alat sederhana. Penerapan. Yang menurut saya boleh menggunakan depan. Boleh menggunakan. Namanya siapa ini? Baik, kita akan tanya jawab ya. Pilihan ganda. Siapa yang bisa, Ibu akan tambahkan nilainya. Siap? 1. Benda yang bentuknya tetap, ukuran tetap dan sulit diubah bentuknya disebut benda. A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Uap. Uap dan padat. Jawabannya A. Padat. Atau benda cair adalah A. Kayu, batu, besi. B. Air, minyak goreng, susu. C. Udara, uap, asap. D. Buku, pensil, kertas. Susu. Air, minyak goreng, susu. Air, minyak goreng, susu. Jawabannya B. Air, minyak goreng, susu. 3. Sifat benda gas adalah A. Bentuknya tetap dan tidak berubah. B. Mengalir ke tempat yang lebih tinggi. C. Memenuhi seluruh ruangan tempatnya berada. D. Permukaannya selalu datar. Jawabannya apa, Bu? Yang mana? Yang A. Bentuknya tetap dan tidak berubah. B. Mengalir ke tempat yang lebih tinggi. C. Memenuhi seluruh ruangan tempatnya berada. D. Permukaannya selalu datar. C. Jawabannya. Ibu mau mengajak kalian sedikit lagi ya. Mau ice breaking lagi. A, I, U, E, O yang tadi. Iya. Hah? Yuk berdiri. Lihat adanya A, teguh bersama. Loncat ke atas. Sering ceria. Putar badannya. Inilah vokal A, I, U, E, O. Sebelum kita mengakhirkan mata pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Siang, Bu. Siang.